Ini saya dari Flores, Romo, Manggarai. Lebih besar suaranya, kecil sekali. Sekarang gimana, dok? Halo? Masih kecil? Oh ya, lumayan. Biar saya berjuang untuk dengar. Saya mau nanya ke ini, Romo, ke KGK, Katekismus Gereja. Oh, silakan. Nomor 841. Silakan dibaca dulu. Saya bacakan, Romo. 841 atau 8 berapa? 841, Romo. Oh ya, dalam hubungan dengan orang Islam. Oke, santai. Baca. Ya, dengan dalam hubungan dengan orang Islam. Oke, engkau baca per step dan saya akan jelaskan. Oke, Romo. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. tahan dulu di situ. Setiap pernyataan berhenti. Di situ omong tentang rencana atau sudah terrealisasi? Rencana, Romo, rencana. Apa itu rencana? Masih dalam bayangan atau sudah? Masih dalam bayangan. Oke. Ingin masih ada, ya. Masih dalam bayangan. Lanjut. Yang mengakui Sang Pencipta. Tahan dulu di situ. Muslimin, muslimat mengakui atau kita mengakui mereka bahwa mereka mengakui, atau di situ dikatakan mereka mengakui. Mereka yang mengakui Sang Pencipta. Artinya siapa yang mengakui? Mereka atau kita? Mereka Muslim. Oke. Jadi mereka yang mengaku, bukan kita yang mengatakan itu. Oke. Oke. Bisa mengerti? Oke, lanjut. Mereka mengakui Sang Pencipta. Sang Pencipta. Garis bawahi, mereka mengakui Sang Pencipta. Sekarang bantu dulu. Mereka mengakui Sang Pencipta. Kita ambil langsung pendasaran penting sekali. Bantu dulu. Kisah 17 ayat 28. Di situ Paulus mengakui bahwa Allah ini Allah untuk orang Yunani juga atau tidak? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya orang Yunani dari keturunan dari Allah juga atau tidak di situ, Asis? Keturunan dari Allah, ya. Orang Yunani waktu itu politeisme atau tidak? Kalau kita baca dari ayat ke-18. Di situ Paulus mengakui bahwa orang Yunani punya Allah yang sama atau tidak? Dari keturunan dari Allah yang sama atau tidak? Ayat baru baca. Baca selanjutnya supaya menjelaskan itu. Ayat 29 ya, Romo. Ya, lanjut ayat. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sampai di situ. sama seperti. Cukup. Paulus bilang kita berasal dari Allah yang Sama. kita juga berasal dari Allah. Artinya di situ orang Yunani diciptakan oleh Allah atau tidak? Berasal dari Allah yang Allah juga atau tidak? Sama air tadi ya. Sama air kata tadi. Kalau Paulus sudah jelaskan seperti itu, engkau memahami KGK di situ. Airnya belum. Apakah orang Islam tidak berasal dari Allah? Kalau Paulus saja mengakui orang Yunani yang politeisme pada saat itu bahwa berasal dari Allah juga. Baca, Asis, baca lanjut. Oke, lanjut ke KGK, Romo, ya. Ya, KGK yang ayat yang mengecil, Kak. Maaf, mohon maaf. Engkau cabut headset Suaranya aja. mengecil, Kak. Engkau pakai headset itu. Ya. Gimana, Romo? Engkau cabut headset itu. Sudah, Romo, sudah. Oh, sekarang baru jelas sekali. Tadi headset makanya terendam. Oh iya. Oke, sorry. Lanjut di KGK, Romo, ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Tahan dulu. Di antara mereka termasuk kaum muslimin. Artinya di situ gereja mengakui agama-agama lain. Karena
Allah yang sama ini menciptakan mereka juga atau tidak? Mereka menciptakan juga, Mama. Kaum Ya, Allah bukan mereka menciptakan. Allah menciptakan mereka juga. Oke, lanjut. Ya. Yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Tahan dulu situ. Di situ gereja hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh orang Islam. bahwa mereka berpegang teguh pada iman Abraham. Di situ dikatakan kita Katolik mengatakan mereka berpegang pada iman Abraham, atau KGK mengatakan mereka kaum muslimin ini berpegang teguh pada iman Abraham. Siapa yang ngomong? Mereka atau kita? Mereka. Ya selesai, perkara selesai. Mereka yang ngomong bahwa mereka berpegang teguh pada iman Abraham. Lanjut. Allah. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Mereka berpegang teguh pada iman Abraham, dan mereka juga mengatakan mereka sama dengan kita dalam bersujud kepada Allah. Bukan kita yang ngomong tentang mereka. Lanjut. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Di situ dikatakan akan menghakimi atau tidak? Menghakimi. Arti tidak, kata akan atau tidak di situ. Akan. Oh, sekarang kita harus bongkar kitab suci. Mereka yang tidak punya Injil. Orang Islam mengenal Injil? Mereka tidak mengenal Injil. Mereka mengenal hukum Taurat? Mengenal hukum Taurat. Kau baca dulu bagian tadi. Mereka akan baca kembali. Mereka yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Lanjut. Nah itu terakhirnya. Oke. Sekarang kau harus bongkar. Menurut kitab suci, mereka yang tidak kenal kitab suci Injil, mereka yang tidak kenal hukum Taurat atau Perjanjian Lama, mereka akan dihakimi menurut apa? Kau mau tahu di mana Paulus menulisnya? Belum tahu, Romo. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mengenal Injil, mereka akan dihakimi menurut apa? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Garis bawah di situ, Priska, tunggu dulu. Sekarang Paulus bilang orang yang tidak kenal hukum Taurat. Asis. Islam kenal hukum Taurat, Buddha kenal hukum Taurat, Konghucu kenal hukum Taurat, Hindu kenal hukum Taurat? Tidak, Romo. Akhirnya Perjanjian Lama. Katolik kenal hukum Taurat? Perjanjian Lama. Protestan yang bilang Kristen kenal hukum Taurat atau tidak? Kenal hukum Taurat. Ya, Perjanjian Lama. Semua ada Perjanjian Lama. Yahudi kenal hukum Taurat? Barunya sudah tidak mengakui hukum, bukan tidak mengakui. Jadi sudah tidak. Jangan jelaskan. Saya tidak butuh engkau jelaskan. Kau jelaskan nanti orang berusak nanti. Hanya mau katakan Yahudi Katolik kenal hukum Taurat atau tidak? Ya, kenal hukum Taurat, punya Perjanjian Lama, saudaraku. Sedangkan Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, yang lain tidak kenal hukum Taurat. Baca kembali ayat itu. apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut, ini ayat penting yang akan datang. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan
bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sekarang konsentrasi, engkau tadi tahan di ayat 16. Asis, engkau baca kalimat terakhir dari KGK tadi. Kalimat terakhirnya, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Sekarang kita harus bongkar penghakiman pada hari kiamat, tetapi kepada mereka yang tidak kenal Injil dan tidak kenal Hukum Taurat. Bagaimanakah mereka akan dihakimi? Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi. Tetapi untuk mereka yang tidak kenal hukum Taurat, karena ada di Injil juga di situ, dan tidak mengenal Injil, akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati mereka. Hati nurani mereka. Karena 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bab 2 ya. 1 Timotius bab 2 ayat 3 dan 4. Allah itu penyelamat siapa saja. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tahan dulu. Dan yang menghendaki semua orang selamat. Aziz, Allah Juru Selamat kita yang menghendaki semua orang Selamat. dan untuk orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil, mereka akan dihakimi menurut Hati nurani mereka. apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Kenapa? 1 Timotius 4 ayat 10. Yesus itu juru selamat semua manusia ataukah tidak? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya di situ ada skala prioritas. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk mereka yang tidak percaya ini, yang tidak memiliki hukum Taurat dan tidak memiliki Injil, mereka akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani. Tetapi untuk yang percaya kepada Dia harus berusaha dan berjuang lebih. Karena itu ayat itu dimulai dengan karena itu kita harus berusaha dan berjuang. Yang percaya harus berjuang lebih. Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Engkau berusaha double predestinasi, tidak ada pintu sempit, semua pintu terbuka lebar. Lawan Yesus punya pernyataan, masuk melalui pintu yang sempit. Maka sekarang Protestan tidak gonggong lagi Katolik, karena sudah dijelaskan KGK 841 itu secara begini. Sudah bisa mengerti atau tidak? Sudah Romo, sudah paham. Oke, terima kasih. Sudah datang tanya daripada kopi tanya di Protestan, mereka punya KGK, kau tanya di mereka rusak. Jadi bagi mereka, Allah itu tidak adil. Di situ Paulus sangat jelas sekarang untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil. Sekarang siapa yang lebih biblis? Yang sola skritura Protestantisme atau yang pemilik kitab suci? Karena itu kau jangan terlalu pergi ke rum-rum di sana Protestan yang tidak tahu bagaimana menjelaskan KGK. Ini jadi persoalan besar. Ya Romo. Engkau suka ini panjat tembok ke mereka kah? Tadi kan kebetulan lewat, jadi diskusi tentang KGK gitu. Jadi saya melakukan pembelaan, cuman saya agak bingung menjelaskannya ke mereka. Sekarang kau harus tunjukkan ayat-ayatnya, oke? Iya. Terima kasih Romo. Sama, mereka punya hanya urusan itu saja. Patung, Paus, Bunda Maria,
KGK, kan mereka tidak ada doktrin, tidak ada pengajaran toh. Nah, iya, betul Romo. Kenapa mereka tidak ambil kitab suci dan ajarkan orang? Selesai. Oke. Soalnya ada juga orang Katolik yang kesana juga terus, saya rasa kalau ada yang kesana tersesat Romo. Iya, tersesat. Karena mereka yang namanya jadi turis doktrinal. Turis kan pesiar semua tuh. Kecuali dia kunjung. Turis kan tidak suka kunjung dia punya tanah kelahiran. Dia pergi kunjung ke orang lain, dia kenal tempat-tempat lain kecuali dia datanya ke tanah kelahiran. Itu kan turis kan begitu. Sama yang Katolik seperti itu. Pergi kenal semua orang lain kecuali dia punya tanah kelahiran sendiri, dia tidak mau kenal, tidak mau belajar. Nanti orang mau tahu tentang, kau bagaimana? Seperti banyak orang Indonesia kenal semua negara lain yang pergi ke sana ke sini tetapi tidak mau kenal dia punya negara sendiri. Itu repot yang penyembah berhala tuh. Mereka penyembah uang. Tema yang sudah bosan. Oke, bisa kau ganti dengan yang lain di bawah ya, Asis. Di sini ada Mitchell. Ya. Saya izin turun dong. Oh ya, Asis. Ini berarti yang siapa Michelle ini siapa ya? Aduh, siapa teman kelas di sini? Tunggu, saya naik teman kelas. Halo Romo, malam. Ya, malam. Ya Romo minta pembelajarannya terkait ini Romo, Ibrani 1:8. Dibaca dulu Ibrani 1:8. Aku harus melihat Kak, Ibrani itu kitab imamatnya Perjanjian Baru, oke? Itu harus dimengerti dalam konteks itu dulu, oke? Bantu dulu. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Silakan. Ada gimana Bu? Yuk. Maksudnya lebih kayak pertanyaannya, minta tolong pencerahannya. Yang berkata-kata di sini itu apakah Bapa berkata kepada anak terkait bahwa berkata Di situ penulis Ibrani mengambil dari Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat 7. Untuk menegakkan bahwa Yesus punya takhta, oke? Dan karena Mazmur 45 itu Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik, Mazmur 45 ayat 1 sampai dengan 9 dia omong tentang takhtanya Yesus, tentang Yesus Raja. Ayat 10 sampai dengan selanjutnya sekitar ayat 17 atau 18 tergantung versi mana, dia omong tentang posisi seorang ibu dari raja itu. Oke, sekarang kita lihat Ibrani 1 ayat 8 yang kau ambil itu diambil adalah kutipan penulis Ibrani dari menggenapi prefigurasinya, tipologinya ada di Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat 7, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mikael, engkau baca Wahyu Ibrani 1 ayat 8 sama persis atau tidak? iya sama Romo, ada tongkatnya. Oke, bisa mengerti. Hanya untuk mengatakan bahwa ini raja, ini dia punya takhta. Makanya itu harus engkau baca semua Ibrani 1 supaya memahami bahwa pewahyuan Perjanjian Lama Allah berbicara kepada nenek moyang kita orang Israel melalui para nabi. Kita baca dulu ayat 1. Bab 1 ayat 1, nanti konsentrasi bab ayat 2 kepada Yesus. Penjelasan dari 2 sampai yang 8 yang kau minta adalah omong tentang Yesus. Oke. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lanjut ayat 2-nya. Dan sekarang Maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Pio, Allah. Fris kata oleh dia dijadikan. Oleh Dia, Allah Pio, telah menjadikan oleh Pio, bantu Yohanes 1 ayat ke-3. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya melalui dia diciptakan semua. Friska, kau bantu ayat yang kau barusan baca. Tidak bertentangan, tidak ada prinsip pertentangan di dalam surat-surat para rasul. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita. Friska, kalau bilang tentang penciptaan hanya konsentrasi di penciptaan tadi oleh dia, itu saja yang butuh supaya sandingnya kemana, jangan ulang kembali begitu maksud saya. Oke, baik Romo. Friska kira satu ayat penuh. Oke. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, tahan di situ. Pembuktian di Yohanes ngomong tentang apa? Kembali lagi ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, karena itu engkau lari ke Yesaya. Yesaya berapa, Romo? 48 ayat 12. Yang sama, Alfa dan Omega atau tidak? Tanganku yang membentangkan langit atau tidak? 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau, Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, Oke, aku tahan di situ. juga yang terkemudian. Tahan di situ. Friska, Wahyu 1 ayat 8. Yesus Alfa dan Omega tidak. Engkau tahan dulu situ, Pio. Akulah Alfa dan Omega. Sekarang pembuktian bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Oke. Maha Kuasa. Artinya Yesus Maha Kuasa atau tidak? Alfa dan Omega atau tidak? Kita kembali ke Pio. Pio bantu dulu di situ. Nanti di situ akan dikatakan pencipta atau tidak. Lanjut. Tangankulah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku memanggil mereka, semuanya bermunculan. Artinya dia menciptakan atau tidak? Menciptakan. Tanganku yang membentangkan langit dan tangan kananku juga, artinya dia di situ dia ada di dalam penciptaan. Oke, sekarang ayat ke untuk yang lebih percaya Edis tadi ada yang taib Agustus tuh. Karena itu kita tipu, dia tidak tahu alasan kita tipu seperti apa. Belajarlah dengan hati. Mau di bab yang sama ayat ke-16 pembuktian Tritunggal Maha Kudus. Yesaya yang sama ya, Roma ya? Iya. Iya. Ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dengarlah Dahulu Edis tidak TV dan pengikut-pengikut dan herder-herdernya. Dengar ayat 16 ini. Baca ulang. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Selesai. Tritunggal Maha Kudus. Sekarang Tuhan Allah Theos mengutus aku yang adalah Alfa dan Omega dengan pneumanya, rohnya. Perkara
selesai. Oke, kita kembali ke Briska, bantu lanjut. Takhta nanti sampai di takhta Yesus. Ya. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Lanjut. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Tahan dulu. Dan ini saksi Yehova yang katakan Yesus adalah malaikat Mikael. Di situ bertanya, penulis Ibrani mengatakan, pernahkah Allah mengatakan kepada salah seorang malaikat bahwa engkau adalah anakku, kepadamu aku berkenan? Baca kembali ayat itu. Ini pukulan terberat untuk saksi, para pengikut saksi Yehova seperti Stevie tidak tahu antara infusi antara saksi Yehova atau unitarian, tidak jelas dia. karena pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Tahan, kapan itu ambil dari Mazmur, tapi engkau adalah anakku, bantu Pio. Lukas 3 ayat 22. Allah bilang apa di situ? Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Tidak ada satupun malaikat yang menerima itu, karena ini pukulan terberat untuk saksi Yehova dengan satu ayat ini, karena mereka mengatakan bahwa Yesus adalah malaikat Mikael. Baca kembali interrogatif situ. Pernahkah Allah mengatakan kepada malaikat bahwa engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan? Baca kembali. Tidak pernah. Dan turunlah Roh Kudus. Pilih bahasa. Tidak, kita sudah kembali ke Ibrani. Engkau lari kemana? Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Belajar kitab suci itu ada yang bilang bosan ini. Kau keluar dari sini karena belajar kitab suci itu bosan. Tidak mudah, makanya Steve tidak mau sentuh kitab suci karena dia anggap bosan. Tidak mudah baca kitab suci. Pantas DO di sana, DO di sini karena itu. Kalau kamu sudah bosan di sini, kamu pergi dari sini. Karena baca kitab suci tidak sesuai dengan kamu punya keinginan daging. Kalau kamu dengar sana guru-guru palsu, ya sudah, yang untuk senangkan kamu telinga, kamu pergi ke sana. Artinya di situ kepada satupun malaikat Allah tidak pernah mengatakan engkaulah anakku. Lanjut. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab Oke, itu Allah." Sekarang kita bandingkan ke Wahyu 7 ayat 9. Yang ada di surga itu siapa saja?
dan mereka berada di hadapan taktanya siapa dan siapa yang ada di samping. Tadi yang tanya, kalau itu Tritunggal Maha Kudus ada di mana? Nah, kita lihat di sini. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri. Johnny, ini pertanyaan yang saya mau jawab. Ini pertanyaan. Kau tanya kalau begitu Tritunggal Maha Kudus ada di surga atau tidak? Oke, saya mau tanya, saya mau jawab ini. Oke, baca dulu. Baca kembali. Baik, Romo. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di berdiri jangan dulu. Berarti di surga lautan ribuan angka nomor yang tidak terhitungkan dari segala suku, bangsa, bahasa, ras dan semuanya di hadapan siapa? Oke, sekarang di hadapan siapa? Lanjut. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ada berapa? Miguel, sekarang kau siapa bisa mengerti? Berdiri di hadapan takhta Allah dan di hadapan, bukan atau di hadapan. Dan di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa dalam perjanjian baru? Yesus Kristus. Firman. Dalam kita bantu dulu Pio. Yohanes 1 ayat 29. Siapa itu anak domba? Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, kalau begitu, semua kumpulan yang tak terhinggakan ini di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak domba, Michael, di situ ada berapa pribadi? Jawaban untuk Johnny yang tanya di bawah. Michael, di situ Satu pribadi. di hadapan takhta Allah. Tadi kan Yesus di Ibrani bilang dia setelah pembersihan semua dia pergilah, dia kembali ke surga dan berada di samping kanan Allah. Berarti di situ berapa pribadi, saudara? Ada dua, Bapa dan anak domba. Anak domba. Dan ketika mereka bersujud di hadapan takhta Allah dan di hadapan anak domba, ginting lanjut, kumpulan besar orang ini buat apa? Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Haleluya! Disapa dua orang atau tidak di situ, Michael? Betul. Kepada Allah yang duduk katanya dan kepada anak domba. Bapa dan anak domba. Makanya kita kalau begitu bongkar siapa yang ada di surga. Ibrani 12 ayat 2. Ya, bukan hanya Bapa dengan Yesus, tetapi kumpulan tadi banyak atau tidak? Oh, betul. Oke, kita bangsa. ya. Peneguhan ada di Ibrani yang sama 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12, 22, 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, Siapa dan lagi yang ada kepada di sana? Allah yang menghakimi semua orang. Oke, Dan pribadi pertama Michael kepada Allah yang menghakimi semua orang. Lanjut. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan
yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Michael sudah bisa mengerti pertanyaan tentang takhta tadi? Paham. Bapa dan ini ya, Yesus anak domba. Ya di sini dia untuk menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah Orang menjadi kudus, sempurna. orang-orang benar, karena tidak bisa masuk surga orang kudus, karena tidak bisa masuk surga masih bernoda. Dan betapa pentingnya orang kudus ya Michael. Roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan ini penting sekali. Karena mereka juga bertugas menghakimi. Engkau tahu itu atau tidak? Nah, orang-orang kudus ini Tugasnya spesifik apa? Ya, kayak kalau setahu saya sih ketika Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus ya untuk penghakiman kedua. Sebatas itu sih, Romo. Oke, yang tugasnya itu pertama, mereka datang bersama dengan dia Yesus. Yesus datang untuk mengadili atau tidak? Betul, mengadili. Kalau dia datang bersama dengan orang kudus, tugas orang kudus itu apa? Bersama dengan Yesus menghakimi atau tidak? Oh ya, menghakimi ya. Oke, ayatnya di mana? 1 Korintus 6 ayat 2. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Michael, bukan hanya menghakimi dunia, menghakimi para malaikat. Ayat selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun datang bersama dengan Yesus, tugas menghakimi. Sekarang tugas bahwa kita punya doa-doa kehadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3. Protestan tidak ada orang kudus, tidak ada yang membawakan doa kehadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. 4-nya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Michael, bagaimana dengan Protestan? Kalau engkau Protestan, engkau tidak ada orang kudus, bagaimana membawakan doamu? Iya, aku Protestan sih, Romo. Iya, tadi saya tahu cara ngomong, hanya karena Protestan yang mau belajar, makanya saya bilang langsung skakto. Bagaimana engkau tidak orang kudus sebagai Protestan, bagaimana mau bawa ke doa ini? Makanya saya masuk ke Jangan marah ya, dari segi pertanyaan Protestan, saya langsung tahu engkau Protestan, tidak Pak? Iya, nggak masalah Romo. Kalau aku sih lebih butuh pengajaran, bukan polemik sih. Oke, tentang ini nih, takhta sudah mengerti dua takhta tadi. Makanya di situ tanpa menggunakan selalu Unitarian selalu menghantam Katolik kaum Tritunggal karena menggunakan 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita tidak pernah pakai saya tidak pernah menggunakan, tidak pernah menyentuh karena mereka tidak baca dari ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Selesai. Dan itu bukan teks asli dan semua. Tetapi teks di situ, Yohanes tuh di situ adalah rangkuman dari semua tentang
pemahaman tentang Tritunggal. Contohnya kita mau baca dari ayat 1-nya. Kita baca ayat 1 dulu. 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Lanjut. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Lanjut. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tahan dulu. Inilah Dia. Yesus adalah apa, Michael? Anak Allah, Romo. Berarti di situ ada bapaknya enggak? Betul, ada bapaknya. Berarti sudah berapa pribadi? Ada 2, bapa dan anak. Oke, lanjut. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ada berapa Sebab- pribadi sekarang sudah kau temukan? Cukup. Ada berapa pribadi? Ayat 7. Kesimpulan yang ambil dari atas. Bapa melahirkan anak, dan sekarang anak harus memberikan kesaksian tentang Roh. Roh Kudus. Makanya ayat 7 adalah kesimpulan. Kita baca, kalau kita setelah ayat 7, maka kita ke bawah akan kembali menemukan anak Allah, Bapa. Karena itu unisitarian hanya ambil ayat 7, selesaikan untuk itu. Bukan teks original apa semua. Saya tidak pakai ayat ini untuk menjelaskan. Ya, ayat 7. Sudah baca tadi. Saya tidak pakai ayat 7 untuk menjelaskan ini. Untuk menjelaskan Tritunggal Maha Kudus. Ayat-ayat sebelumnya sudah omong tentang 3 pribadi. Bapa yang melahirkan, dilahirkan anak, dan anak harus memberikan kesaksian tentang Roh, karena Roh itu adalah Roh. Kalau itu Roh Kudus siapa? Saya bisa bongkar semua. Tapi nanti panjang tentang Tritunggal Maha Kudus. Berarti Romo yang Yohanes 5 ayat 7 ini enggak ada yang di di ini ya, asli ya, teks asli ya. Betul enggak? Tergantung engkau pakai kanon apa. Oh ya. Oke Romo. Yuk. Contohnya Protestan kan pakai doa Bapa Kami, tidak? Mitchell. Iya Romo. Oke. Sekarang doa Bapa Kami ditambahkan oleh gereja bagian terakhirnya atau tidak? Sebab engkaulah, bantu dulu di Matius 6, kalau tidak saya ayat 14. Matius 6 ayat yang ada dalam kurung ya, Romo, 13 ya? Ya, dalam itu yang saya butuh dalam kurung. Oke. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Michael, Protestan pakai itu kalimat sebab engkaulah. Ya, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Protestan pakai itu tanpa mengetahui bahwa itu ditambahkan oleh gereja. Yes, aku belum sampai, aku tahu baru sekarang ini. Makanya belajar. Yang itu kamu pakai tapi menantang gereja yang tambahkan itu. Iya, makanya saya masuk Romo ini. Karena itu doxologi yang ditambah seperti doa-doa orang Yahudi. Di situ diambil dari perjanjian lama dan ditambahkan di sana.
begitu Silakan. Senang kalau pertesan begini kan enak begitu tuh. Waduh, Michel, pertesan yang lain tuh kita buka mic langsung teriak, begitu kan bingung juga kita, pancing emosi semua. Kadang kita daerah timur kita naik sedikit emosinya. Ya saya juga ada anak panas orang Batak sih sebenarnya. Iya. Cuma nggak ada yang kan. Saya lebih banyak pengajaran yang tenang. Saya akui sih kemarin emosional EQ-nya Romo tuh di atas itu ya. Jadi saya tertarik. Tenang. Kita orang-orang kecil, kita hamba kecil dari sama-sama yang besar. Saya senang sih Black. Bosan. Ya Black, kenapa kau datang ke sini? Black ini. Dia tadi yang sama dengan si siapa ya, tapi tetap dia pakai foto profilnya sama, jadi orang yang sama. Jadi dia mau di-mute kan, dia pakai akun tapi lupa ganti profilnya. Oke, Mikael, kalau ada yang lain silakan. Kesempatan ini tidak terus-terusan kau naik. Aku mungkin kasih kesempatan yang lain. Untuk hari ini cukup menyenangkan. Mungkin next time aku boleh join lagi. Oke, Maicor, semangat ya, carilah kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Baca 1 Timotius 2 ayat keempat. Tuhan menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itu penting sekali, Michael. Karena pengetahuan itu dimulai dengan pengakuan. Supaya engkau tahu tentang yang benar dalam sebuah kuliah, dalam sebuah mata kuliah, engkau harus diajar. Karena itu Santo Paulus bilang, iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran tentang pengajaran tentang iman itu, pewartaan tentang firman itu. Karena itu pertanyaan saya, Michael, keselamatan dimulai dari mana? Dari iman, atau iman ini ditimbulkan dari pengajaran? Artinya, bibit keselamatan mulai dari mana? Dari pendengaran untuk pengajaran. Benar sekali. Santo Paulus menegaskan itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Keselamatan doktrinal. Siap. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya, Michael, keselamatan itu mulai dari ajaran. Hati-hati dengan ajaran. Engkau mau sedikit cross check di sini, pembuktian yang kau hidupi sebagai Protestan, ajaran ini sesuai dengan kitab suci atau tidak? Kita buktikan. Mau coba engkau satu ajaran yang kau dapat dari Protestan dan kita buktikan secara biblis apakah itu benar sesuai dengan kitab suci atau tidak. Contoh kecil. Kita ambil contoh. Dari saya ya, Romo ya. Ya, dari kau sebagai Protestan, yang kau hidup sebagai Protestan, sekarang yang diajarkan di sana, lalu kita kembali ke kitab suci, back to Bible, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Contoh. Aku ngambilnya itu, tapi lupa ayatnya ya, tapi itu tulisnya begini, bukan engkau yang menyebut aku Tuhan, tetapi orang yang mengikuti kehendak Allah lah yang berada dalam kerajaan. Gitu. Oke, kita pakai ayat itu dari Matius 7 ayat 21. Kita baca dulu, nanti engkau jelaskan lagi. Hanya saya kasih ayat supaya itu yang kau omong tuh ada di sini. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Oke, silakan. Michael, maksudnya engkau bawa ayat ini, maksudnya yang itulah yang diajarkan di sana. Betul, lebih kayak kita tujuannya keselamatan gitu kan, artinya how to bisa menjadi selamat gitu ya. Artinya ya poinnya adalah melakukan kehendak itu Matius 7:21 tadi.
Tetapi Matius 7:21 itu sebuah namanya itu antitesis dari ayat 15. Supaya sampai ke ayat 21, Yesus melakukan sebuah kontradiksi di situ dalam pengertian hantaman keras kepada mereka yang dikatakan nabi palsu. Karena nabi palsu mengajarkan, meneriakan haleluya, amin Tuhan, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka konteks 21 itu harus dimulai dari 15. Siapa yang dikategorikan Tuhan, Tuhan teriak tetapi tidak melakukan kehendak Allah? Siapakah mereka? Mereka punya nama. Di mana? Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Karena itu mereka hanya tidak repot. Mereka tidak repot. Mereka hanya buat seperti itu. Mereka teriak, haleluya, amin, Tuhan selamat, apa semua. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Allah. Apa yang dibuat bukan hanya di 21, nabi palsu juga buat ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Michael, sekarang ayat 21 mengatakan tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Pertanyaan saya di sini untukmu, Michael, apa yang diajarkan di dalam protestantismemu tentang kehendak Allah? Nah ini makin dalam ini. Sekarang pertanyaan, apakah engkau pernah diajarkan di sana tentang kehendak Allah? 10 perintah Allah paling dangkal ya, pengetahuanku paling segitu sih, Romo. Segitu, oke. Kehendak. Sekarang kita harus mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Yang pertama, dia mau menyelamatkan semua orang. Iya tadi ya. Itu yang saudara, menyelamatkan semua orang. Pertanyaan saya di sini, semua orang yang dia mau selamatkan ini tidak akan berbuat sesuatu? Nggak mungkin. Gak mungkin. Contohnya, Tuhan memberikan engkau hidup supaya ada makanan di rumahmu, engkau harus buat apa? Aku harus bertanam, melakukan suatu effort lebih lah. Benar. Galatia 2 ayat 11. 12. Engkau harus buat apa? Galatia 2 ayat 11 ya, Romo. 12. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, Langsung ke 12. Oke, Romo. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Bukan. Galatia 2 atau berapa itu? iya ini Galatia 2, Romo. Ada yang kerjakan hal keselamatanmu. Tidak ada ayat 13. Filipi, Romo. Filipi, maaf. Filipi, bab yang sama. 2 ayat 11, 12. Maaf. Filipi 2. Galatia yang omong tentang dengan mengatakan yang benar, apakah aku menjadi musuhmu? Oke. Tidak usah pakai di situ. Kita pakai Filipi. Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Michael, Paulus bilang, kerjakanlah
keselamatanmu. Tanpa gentar, lakukanlah itu. Kerjakanlah keselamatan. Pak Deputi juga marah di sini kalau saya suruh para lektor baca ya. Saya juga capek lah, kesian lah. Karena kalian berpartisipasi dalam misi lah, siantar. Jangan begitulah. Bukan karena saya suruh perintah orang baca lah. Supaya sama-sama membaca, sama-sama belajar lah, siantar. Begitu dong. Apalagi saya pakai bahasa Spanyol semua ini, saya baca bagaimana lah. Begitu. Michael, karena itu pertanyaan saya di sini. Apa kehendak Allah? Allah mau semua orang selamat. Tapi apa yang kau harus buat? Berjuang supaya sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Berjuang supaya engkau bisa kerjakan kau punya keselamatan itu. Dan ada sebuah pernyataan dari Yesus yang dalam Protestan tidak ada. Untuk selamat harus buat apa, Michael? Michael, untuk selamat engkau harus buat apa? Menurut Yesus. Ini Engkau mau selamat? Engkau mau dibangkitkan pada hari akhir zaman? ya. Yohanes 6 ayat 54. Engkau harus buat apa? Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Daging dan minum darahku. Oke. Engkau harus buat apa di situ? Makan dagingku dan minum darah. Ya. Ketika Protestan, maka tidak keselamatan dalam pengertian itu Protestan karena kalian menganggap itu sebagai simbol. Sedangkan ayat 55 Yesus bilang benar-benar. Ayat 55, sebab daging Pada Aku buka bahasa Indonesia dulu. Orang Katolik nggak pernah, nanti pulang ke rumah baca Maria. siapa makan dagingku. Jangan. Itu ayat itu penting, tapi jangan dulu. Turun ke ayat di mana orang semua takut. Om baca 52. Mulai dari situ. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Makanya Protestan yang pikiran sama kan, Michael? Bagaimana mungkin kita makan daging? Makanya kalian parsong simbol. Yesus bilang benar-benar kalian bilang simbol. Seperti orang Yahudi. Bagaimana mungkin kita makan dagingnya? Lanjut, apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. cara makannya di mana? Ayat 51. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan Sebab roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang Karena akan itu ketika kuberikan. cukup. Untuk keselamatan dunia. Ketika Yesus ambil roti, dia bilang inilah dagingku. Kenapa saya makan korban Paskah? Kenapa saya makan daging? Ambil roti tapi makan daging. Kenapa? Karena 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau bisa mengerti itu, Michael. Koinonia, persekutuan. Karena itu sudah masuk transsubstansi. Karena itu ketika engkau berdosa, karena itu ketika engkau tidak layak, engkau berdosa kepada apa? Kalau itu simbol, maka berdosa kepada roti dan anggur. Tetapi bukan simbol di dalam bab 11 ayat 27. 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Michael, kalau simbol kan bukan tubuh dan darah. Berdosa kepada simbol, bukan berdosa kepada tubuh dan darah. Dan setiap kali engkau menerimanya, ayat 29, engkau harus mengakui atau tidak. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Michael, saya ini belum ngomong tentang validitas sebuah ibadah, siapa yang harus merayakan, apa ada 3 unsur untuk mengatakan validitas sebuah ibadah. Tetapi pertanyaan saya tentang Ekaristi. Kalau Yesus sudah bilang itu benar-benar, kenapa Protestan bilang simbol? Kalau Santo Paulus mengatakan di situ sungguh tubuh dan darah, kenapa Protestan bilang simbol? Berarti kita tadi uji doktrinan yang memberikan yang kehendak Allah supaya orang selamat, tetapi apa yang harus kita buat untuk selamat? Makan tubuh dan darahnya. Engkau mau tahu sekarang? Pertanyaan saya, engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau? Pertanyaan saya, pertanyaan engkau, ini kita dialog Protestan Katolik ini. Buktikanlah secara kitab suci cara untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau. Coba kita bantu pembanding dulu. Yohanes, Injil Yohanes 15 ayat 5, Pio kalau ada dapat. Versi engkau di Yohanes 6, tetap di sini, Pio. Yohanes 15 ayat 5. Kita lihat di sini pembanding. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Michael, bagaimana secara biblis tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau seperti engkau adalah ranting, tidak bisa terpisahkan dari pohon? Buktikan secara biblis. Kalau engkau tidak, engkau di dalam Protestan, bagaimana cara supaya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau yang diajarkan di sana untuk selamat? Nah ini belum, kalau tahu saya sih ya Romo, lebih kayak ya sebatas kayak kita doa gitu ya, lebih banyak interaksi komunikasi sih Romo. Oke, tidak apa, jawaban sangat jujur. Dan sekarang kita buktikan cara tinggal dengan Yesus supaya engkau tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam engkau. Oke? 6 ayat ke-56 ginting Yohanes. 6:56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makan daging dan minum darah, oke. Berarti lebih kayak Romo ini nekanin, lebih nekanin kayak makan daging itu bukan bukan simbol bahwa itu benar-benar jadi harus gitu ya Romo ya. Lebih kayak kalau Protestan itu kan melakukan perjamuan kudus hanya di mana Prapaskah gitu kan. Sekarang di situ kita harus buktikan. Saya belum bukti validitas para pemimpin ibadah.
pertanyaan saya, pemecahan roti di dalam Protestantistemu secara biblis tunjukkanlah bahwa itu dilakukan setiap kapan di dalam Protestan. Contoh pengalaman sebagai Protestan, secara biblis ada atau tidak dalam rentang waktu? Contohnya, contoh pengalaman pribadimu di Protestantistemu, pemecahan roti itu setiap kapan? Oke, kalau pengalaman pribadi itu lebih ke prapaskah sih, Romo. Sekarang kita buktikan bahwa pemecahan roti itu dilakukan setiap kapan. Bisa mengerti secara biblis? Nah, itu aku belum, Romo. Kisah 2 ayat 46. Mereka melakukan pemecahan roti setiap hari apa? 2:46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Michael, setiap hari apa mereka merayakan pemecahan roti? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di sini. Bukan, dalam bait Allah mereka mengajar, setelah itu mereka pulang ke rumah secara bergiliran, karena itu belum ada belum ada gereja fisik, karena masih dipersekusi. Pemecahan roti oleh gereja perdana dirayakan setiap 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali, atau setiap hari? Setiap hari. Engkau mulai mempertanyakan, pendeta, kenapa di kitab suci bilang setiap hari dan setiap hari Minggu? Ditekankan kembali di dalam Kisah 20 ayat ke, coba 20 ayat 3. Kisah 20 ayat 3. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal. Ayat 7, kalau itu 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Cukup, selesai. Paulus Berarti berbicara. setiap hari, pembuktian biblis, setiap hari Minggu. Hari pertama dalam minggu. Engkau mulai mempertanyakan pendetamu, pendeta, tunjukkanlah bahwa kita dibuat hanya pada hari Prapaskah. Hari apa namanya? Pekan Suci ya? Yang tadi apa tadi? Saya tidak tahu. Prapaskah, Romo. Lalu pertanyaan pendeta, kita ini pakai kalender mana supaya kita tahu bahwa itu Prapaskah? Nggak sampai ke sana pertanyaanku. Kenapa engkau merayakan Prapaskah di gerejamu? Dan kalendernya ambil dari mana? Tanggalnya diambil dari mana? Aku catat dulu, Pastor Romo. Besok aku tanya nih kira-kira. Tanya semua ke pendeta itu. Yang kedua, kita mau lihat, Michael, jujur saja, di sana ada persepuluhan, janji iman, buah sulung. Persepuluhan ada, iman rasuli ya, ada. Janji iman ya. Contohnya mau beli mobil, engkau kasih berapa, begitu toh? Wah, itu lebih ke persepuluhan berarti ya, Romo. Oke, sekarang persepuluhan. Pertanyaan, tanyalah pendeta, di mana Yesus suruh bayar persepuluhan? Yang kedua, persepuluhan secara biblis untuk siapa? Yang ketiga, persepuluhan dalam bentuk uang atau dalam bentuk hasil ternak, hasil kebun. Ketiga, keempat, kelima, keberapa lagi? Tanya, persepuluhan itu hanya siapa saja yang boleh memberikan persepuluhan ke bait suci dalam perjanjian lama? Apakah semua orang ataukah hanya petani dan peternak? Dan yang berikut, persepuluhan itu diserahkan pada tahun keberapa? Michael, contoh nih, kita mau uji kau punya yang diajarkan di sana. Di sana persepuluhan, dari saya langsung jawab. Di sana persepuluhan itu tiap kapan? Sebulan sekali, Romo. Secara biblis kita bongkar apakah itu sebulan sekali atau tidak. Ulangan 26 ayat 11.
Ulangan 26 ayat 11. Dan haruslah engkau, orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Oke, sekarang ayat 12-nya masuk. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah Tahun selesai. keberapa, Michael? Tahun ketiga. Baca, Michael tidak dengar. Oke. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, Sekarang, satu. Siapa? Orang Lewi. Kedua. orang asing, Ketiga. anak yatim, Keempat. dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Michael. Pada akhir tahun keberapa tadi? Bantu ulangan 1428 supaya jelas sedikit. Akhir tahun ketiga, bukan awal juga. Ulangan 1428. Ulangan 14 ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dan hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Ayat 29, supaya siapa-siapa saja yang boleh makan. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Hasil tanah dan hasil ternak. Jadi hanya petani dan peternak. Yesus keluarga Yosef tidak bayar persepuluhan karena mereka tukang kayu. Para rasul nelayan karena itu mereka tidak bayar Michael, di denominasi Protestanmu semua orang bayar persepuluhan? Iya semua. Makanya tanya, pendeta, mana tiap bulan kita bayar persepuluhan secara biblis? Mana? Dan untuk siapa persepuluhan itu? Kalau jawabannya daripada lama kan dicicil gitu Romo, itu ada dasar biblisnya juga kalau dicicil gitu. Dicicil? Pakai cicil lagi? Oh, maksudnya daripada 3 tahun sekali kan Romo, jadi dicicil aja gitu. Tapi jumlah yang sama? Iya Romo, dicicil gitu. Oh, jawabannya dicicil. Waduh, bantu dulu. 2 Korintus 9 ayat 6. Ayat yang selalu mereka pakai, tapi tidak baca ayat selanjutnya. 2 Korintus 9 ayat 6. Berarti yang kau kredit seperti sistem kredit kan Michael? Kredit persepuluhan. Baca ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Muy bien, usted. Ya, ini mumpung Romo lagi jeda ya, ini untuk teman-teman di bawah yang sepertinya belum bisa membedakan ya. Di atas ini tuh Romo fokus pada ajaran yang diberikan oleh oknum-oknum gitu. Jadi bukan pertama-tama pada personal
tapi pada buah pikir kan. Apa yang mereka pikirkan itu yang mereka ajarkan itu. Nah, itulah yang dikritisi oleh Romo. Buah pikir itulah gitu, mengatakan bahwa perpuluhan ini tuh gini gitu. Jadi tolong bisa bedakan itu sudah naik kelas loh. Bisa bedakan itu aja dulu. Biarpun belum dipahami, minimal tuh bisa ada kemampuan untuk membedakannya. Dalam filsafat itu namanya kemampuan distingsi. Jadi itu sudah bagus loh, supaya ini